Dinda hanya ingin memberi kejutan kecil pada mertuanya, tapi saat laci tua terbuka, rahasia kelam yang terkubur puluhan tahun mulai mengancam rumah tangganya sendiri. Haruskah ia diam demi keluarga, atau mengungkap kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya? Mentari sore menyusup pelan melalui celah jendela ruang tamu, menyinari perabot tua yang berdiri anggun di sudut rumah. Dinda duduk di atas lantai berlapis karpet tipis, menyandarkan punggungnya di kaki kursi kayu, menikmati kesunyian yang jarang ia dapatkan sejak tinggal di rumah mertuanya. Hari itu, rumah benar-benar sunyi. Revan, suaminya, pergi bekerja sejak pagi, dan mertuanya sedang pulang kampung untuk menghadiri acara keluarga. Dinda tak ikut, bukan karena tak diundang, tapi karena ia memang ingin memberikan kejutan saat mereka kembali. Ia tahu mertuanya sangat menjaga kebersihan dan kerapihan rumah, dan Dinda ingin membantu meringankan tugas itu. Sebuah bentuk penghargaan dari menantu kepada orang tua suaminya. Dengan semangat yang perlahan membumbung, Dinda mulai dari dapur, menyapu debu-debu kecil yang tertinggal di atas lemari gantung. Ia membersihkan peralatan memasak, menyikat lantai, hingga menyika perabotan. Setelah semuanya rapi, ia menatap ke arah kamar utama yang sudah lama tidak ia masuki, pintu kamar mertua. Itu selalu tertutup. Tak ada larangan untuk masuk, tapi entah mengapa Dinda merasa segan. Tapi hari itu, ia mengumpulkan keberaniannya. Ia ingin membersihkannya juga, lengkap sudah kejutan kecilnya. Perlahan, Dinda memutar gagang pintu. Ruangan itu sunyi, dengan aroma khas perpaduan kayu tua dan kapur barus yang samar. Tirai berwarna krem menggantung dengan anggun di samping jendela besar. Ia membuka tirai itu, membiarkan cahaya masuk, memperlihatkan setiap sudut kamar yang tampak tenang namun penuh cerita. Dengan tangan terampil, Dinda mulai membersihkan rak buku, menyapu lantai, merapikan baju-baju di dalam lemari. Di balik rak kecil di sudut ruangan, matanya tertumbuk pada sebuah bingkai foto berdebu. Bingkai itu setengah terselip di antara tumpukan kain dan buku-buku tua. Ada kilatan aneh di hatinya, campuran rasa ingin tahu dan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia mengambil bingkai itu dengan hati-hati, meniup debu yang menutupi kaca, dan perlahan mengusapnya dengan ujung lengan bajunya. Foto itu memperlihatkan 5 orang berdiri berjejer di sebuah halaman rumah tua. Seorang wanita muda di tengah, dengan senyum kaku. Di sebelahnya, seorang pria yang mirip dengan Revan, namun dengan sorot mata yang lebih tajam dan kelam. 2 wanita lain berdiri di sisi berlawanan, satu di antaranya tampak sangat familiar. Dinda terdiam. Itu seperti ibu, gumamnya lirih, menunjuk wanita di sisi paling kanan yang mengenakan kebaya klasik, namun, yang membuat Dinda merinding bukan sekadar kemiripan wajah. Di belakang bingkai foto itu, ada sobekan kertas yang diselipkan. Ia membuka pengait belakangnya dan menarik lembaran kertas kecil yang sudah menguning. Tulisan tangan di sana bergetar tak rapi, seakan ditulis dengan tergesa. Jika kau menemukan ini, maka segalanya sudah dimulai. Jangan percaya senyuman mereka. Bahkan darahmu sendiri bisa menipu. Dinda membeku, nafasnya tertahan. Matanya menatap kosong ke arah kalimat itu, lalu kembali menatap foto. Detak jantungnya mulai tak beraturan. Apa maksud dari pesan itu? Siapa yang menulisnya? Dan kenapa disembunyikan di balik foto yang tampak begitu biasa? Ia duduk di tepi ranjang, menatap foto. Itu lebih lama. Semakin lama ia menelusuri wajah-wajah dalam foto tersebut, semakin jelas perasaan tak nyaman yang menekan dadanya. Dinda memutuskan untuk menyimpan foto dan catatan itu di dalam saku apronnya. Ia berusaha menyelesaikan tugas membersihkan kamar dengan pikiran yang sudah tak utuh lagi. Setiap kali menyentuh barang di kamar itu, pikirannya kembali ke wajah di foto dan tulisan misterius itu. Setelah semua selesai, ia duduk di ruang makan, menunggu Revan pulang. Wajahnya mencoba tersenyum, tapi ada kegelisahan yang jelas tergambar. Ketika suara motor Revan terdengar di depan rumah, Dinda segera berdiri. Ia menyambut suaminya dengan senyuman, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang ingin disampaikan. Capek, Mas? Tanyanya sambil menerima tas kerja dari tangan Revan. Sedikit. Tapi senyummu bikin capeknya hilang, jawab Revan ringan. Kok rumah bersih banget? Dinda tersenyum kecil. Aku bersih-bersih tadi. Sampai kamar ibu juga. Revan menggerakkan dahi. Kamar ibu? Wah, harusnya nggak usah sampai ke sana, Din. Ibu, itu kadang suka sensitif sama barang-barangnya. Maaf, aku cuma ingin bantu. Tapi, Mas, aku nemu sesuatu, ucap Dinda ragu-ragu. Revan menatapnya, sekarang serius. Sesuatu? Maksudnya? Dinda mengeluarkan foto dari saku apronnya. Ia menyerahkannya
pada Revan tanpa banyak kata. Revan melihat foto itu, lalu memandang Dinda lagi. Ini foto lama, kayaknya dari kampung. Aku nggak kenal siapa-siapa di sini selain ibu. Tapi, kamu nemu ini di mana? Di balik lemari. Ada tulisan juga di belakangnya. Dinda menyerahkan kertas kecil itu. Revan membaca cepat. Dahinya mengerut lebih dalam. Ini apa, ya? Kayak surat peringatan. Tapi, dari siapa? Itu yang aku juga nggak tahu, Mas. Tapi, aku punya firasat buruk. Revan menaruh foto itu di atas meja, menghela napas panjang. Udah, nggak usah dipikirin. Bisa jadi cuma mainan lama. Atau tulisan orang yang iseng. Dinda mengangguk pelan. Tapi hatinya tidak tenang. Malam itu, ia tidur dengan gelisah. Foto itu terletak di meja samping tempat tidur mereka, membisu dalam bayang cahaya lampu tidur. Namun, satu hal yang Dinda yakini, apapun maksud dari tulisan itu, hidupnya tak akan sama lagi setelah hari ini. Karena jejak masa lalu sudah terbuka dan satu persatu, rahasia akan menunjukkan wajahnya. Matahari pagi bersinar malu-malu dari balik tirai jendela, namun tak cukup hangat untuk mencairkan kebekuan di dada Dinda. Ia duduk di ruang makan, memandangi secangkir teh yang sudah mendingin sejak tadi. Pikiran terus berkecamuk, wajah-wajah dalam foto itu menari dalam benaknya, menampilkan potongan ingatan yang tak pernah ia miliki namun seolah memanggilnya untuk dikenali. Revan masih bersikeras bahwa yang ditemukan Dinda hanyalah barang lama tak penting. Tapi Dinda tahu, instingnya. Tak pernah sebegitu kuat. Ada sesuatu dalam foto itu, entah hubungan antar tokoh di dalamnya, atau pesan singkat yang ditulis tergesa itu, yang membisikkan bahaya. Ia mengambil ponsel, mengetik pesan singkat. Rara, bisa ketemu nggak hari ini? Ada hal penting mau aku. Certain. Tak sampai 5 menit, balasan datang. Ketemu di taman belakang perumahannya. Jam 10. Rara adalah sahabat Dinda sejak kuliah. Mereka tak hanya berbagi cerita suka duka pernikahan, tapi juga rahasia kecil yang tak bisa diutarakan pada siapapun. Rara, dengan gaya santainya, tawa khasnya, dan kepedulian yang selalu hadir di waktu-waktu genting, adalah pelipur lara bagi Dinda. Tapi entah mengapa, hari itu, Dinda merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan pada persahabatannya, tapi pada sikap Rara akhir-akhir ini yang semakin tertutup. Seperti sedang menyembunyikan sesuatu, di bawah rindangnya pohon ketapang, Dinda duduk di bangku taman dengan wajah tegang. Tak lama, Rara datang sambil menjebaskan rambutnya yang diikat setengah. Kamu kelihatan tegang banget. Ada apa sih, Din? Rara membuka pembicaraan, meletakkan tas kecil di pangkuannya. Dinda menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan foto dari dalam map kecil yang ia bawa. Aku nemuin ini kemarin, waktu bersihin kamar ibu. Rara menatap foto itu dengan tatapan datar. Lalu ia tersenyum tipis, namun senyum itu tak mencapai matanya. Foto lama ya? Dari kampung halaman Revan mungkin. Aku pikir begitu juga. Tapi kamu tahu, aku nemu ini juga. Dinda menyodorkan sobekan kertas dengan tulisan tangan itu, mata Rara membaca cepat. Lalu, tanpa menunjukkan perubahan emosi berarti, ia melipat kertas itu dan mengembalikannya. Apa menurutmu ini serius? Maksudku, bisa aja itu cuma catatan iseng, Din. Entah kenapa aku nggak bisa berpikir begitu. Rasa di dalam hari ini, Lane. Sejak aku lihat foto itu, tidurku nggak tenang. Ada yang ganjil. Lihat wajah-wajah mereka, Ra. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Rara tersenyum lagi. Kamu terlalu sensitif, Din. Tapi kamu kenal wajah-wajah di foto ini nggak? Dinda menatap sahabatnya dengan tajam. Rara terdiam beberapa detik. Enggak. Baru lihat sekarang. Jawaban itu meluncur terlalu cepat, terlalu datar. Dinda menahan napas. Ada sesuatu yang disembunyikan Rara, ia bisa merasakannya. Aku cuma pengen tahu siapa mereka. Kenapa foto ini disembunyikan? Dan siapa yang nulis peringatan itu? Rara mengangkat bahu. Mungkin kamu bisa tanya langsung sama ibu mertua kamu pas mereka pulang nanti. Dinda mengangguk pelan. Namun dalam hatinya, jawaban Rara menimbulkan riak baru, bukan karena kontennya, tapi karena sikapnya. Rara bukan tipe orang yang akan diam saat sahabatnya merasa gelisah. Tapi kali ini, ia justru menutup pintu terlalu cepat. Malamnya, Revan pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak letih, tapi Dinda tetap menyambutnya dengan makanan hangat dan secangkir teh manis. Aku ngobrol sama Rara tadi pagi, kata Dinda saat mereka duduk di meja makan. Revan melirik singkat. Tentang foto itu? Ayah. Tapi dia terlalu
Santai. Seperti nggak kaget sama sekali. Revan menghela napas, meletakkan sendoknya. Din, bisa nggak kamu jangan terlalu masuk ke hal-hal yang nggak perlu? Aku tahu kamu punya perasaan tajam. Tapi kadang kamu juga terlalu larut. Takutnya, malah nyakitin diri sendiri. Aku ngerti. Tapi ini bukan cuma tentang perasaan. Rasanya seperti ada sesuatu yang besar di balik semua ini, Mas. Revan menatap istrinya. Kamu nggak percaya sama keluarga aku? Pertanyaan itu mengiris. Bukan soal percaya atau enggak, Mas. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa membahayakan, bukankah lebih baik kita tahu lebih dulu? Revan bangkit dari kursi, membawa piring kotornya ke dapur. Kalau emang ada yang harus dibongkar, biarin ibu sendiri yang cerita. Jangan kamu yang mulai korek-korek. Dinda terdiam. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia akan sendirian dalam pencariannya. Keesokan harinya, Dinda kembali masuk ke kamar mertua. Kali ini dengan langkah lebih pelan, napas lebih dalam. Ia memeriksa setiap laci, setiap sela di balik lemari, mencoba menemukan sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan yang terus berkecamuk, sampai akhirnya, di balik bantal dalam lemari baju, ia menemukan sebuah buku kecil dengan sampul lusuh. Buku itu tampak seperti buku harian, halaman pertama kosong. Halaman kedua juga. Namun di halaman ketiga, sebuah tulisan tangan mulai mengisi lembarannya. Hari ini aku melihat wajahnya lagi. Wajah yang dulu menyakitiku. Tapi sekarang dia datang membawa nama keluarga, dan aku tak bisa menolak kehadirannya. Aku tidak akan pernah lupa bagaimana semuanya terjadi. Tapi untuk anakku, aku harus menahan semua amarah ini. Dinda menggigit Biber. Tangannya bergetar saat membalik halaman demi halaman. Buku itu seperti jendela ke masa lalu yang tertutup kabut dendam dan luka, namun satu nama yang muncul berulang di catatan itu menghentikan gerakannya. Raras. Dinda terpaku. Nama itu tertulis berulang kali, kadang dengan coretan marah, kadang dengan lingkaran tajam di sekelilingnya. Raras. Nama kecil Rara. Dunia Dinda seketika terasa runtuh, jadi bukan hanya Revan dan keluarganya yang menyimpan rahasia, tapi Rara juga bagian dari cerita ini. Pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya samar kini berdiri di depan matanya, terang dan menakutkan. Siapa sebenarnya Rara? Dan kenapa namanya ada dalam buku harian milik ibu mertua Dinda? Tangannya mengepal. Tahu. Semua ini tidak bisa dibiarkan mengambang, karena senyuman yang selama ini menyambutnya, ternyata tak pernah benar-benar jujur. Langit mendung menggantung di atas perumahan kecil tempat Dinda tinggal. Awan-awan kelabu sila menyatu dengan parasannya yang semakin berat. Sejak menemukan buku harian tua itu, setiap langkah Dinda terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Luka demi luka mulai terbuka, dan ia belum tahu kemana harus berpijak. Nama Raras yang tertulis di buku itu, berulang-ulang, tajam, dan penuh amarah, membuat Dinda tidak bisa lagi menahan gejolak dalam hatinya. Ia merasa dikhianati oleh sahabat yang selama ini menjadi sandaran, dan oleh keluarga suaminya sendiri yang menyimpan begitu banyak kepalsuan. Pagi itu, setelah memastikan Revan sudah berangkat kerja, Dinda kembali ke kamar mertua. Ada sesuatu yang belum ia temukan, ia yakin. Buku harian itu adalah awal, tapi bukan satu-satunya bukti. Ia menyusuri sudut-sudut ruangan dengan senter kecil. Laci meja rias sudah diperiksa, kolong tempat tidur pun tak luput dari matanya. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah peti kecil di belakang tumpukan kain batik di lemari bawah. Peti itu terkunci. Tidak besar, tetapi cukup berat. Dinda meraba bagian bawah peti dan menemukan celah kecil, seperti tempat menyisipkan kunci. Apa mungkin, gumamnya, ia teringat pernah melihat gantungan kunci antik di dalam toples kaca di atas lemari buku. Bergegas ia mengambilnya dan mencoba satu persatu kunci yang tergantung di sana. Di percobaan ketiga, peti itu terbuka dengan bunyi klik pelan. Isi peti itu membuat Dinda tercekat. Di dalamnya terdapat tumpukan surat, berlembar-lembar, terbungkus rapi dalam pita lusuh. Surat-surat itu tidak memiliki nama pengirim. Tapi yang membuat dadanya berdegup lebih kencang adalah tulisan di salah satu amplop. Untukmu, yang mengira sudah menang. Dengan tangan gemetar, Dinda membuka surat itu. Isinya ditulis tangan, hurufnya tegas dan teratur. Namun nada dalam tiap kalimat terasa getir, bahkan dingin. Aku tahu permainanmu. Kau pikir dengan merebut segalanya dariku, kau bisa hidup tenang. Tapi kau salah. Suatu hari, semuanya akan kembali padaku. Kau bisa menutupi kebenaran dari anakmu, dari dunia, tapi tidak dari Tuhan. Dan tidak dari mereka yang masih mengingat. Anak.
Itu, dia tidak tahu apa-apa. Tapi darah yang mengalir dalam dirinya bukan milikmu. Dia hanya dipakai. Dan aku akan ambil semua yang pernah kau curi, bahkan jika harus melalui keturunanmu sendiri. Dinda menutup surat itu dengan napas tercekat. Kata-kata dalam surat itu bukan hanya ancaman, tapi pengakuan. Ada sesuatu yang diperebutkan, mungkin cinta, mungkin warisan, atau mungkin dendam masa lalu yang belum selesai. Siapa yang menulis surat itu? Dan siapa yang dimaksud sebagai anak itu? Kepalanya berputar. Dinda menatap tumpukan surat lainnya, tetapi tak semua memiliki tulisan pada amplopnya. Ia membuka beberapa, menemukan isi yang serupa, kemarahan tersembunyi, pengakuan dosa, dan tuduhan yang penerakan. Tapi satu nama yang kembali dan kembali disebut membuat bulu kuduknya meremang, Saraswati. Dinda belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tapi dari narasi dalam surat-surat itu, Saraswati adalah sosok yang dianggap sebagai pelaku utama dalam peristiwa besar yang belum terungkap. Dari gaya tulisannya, Dinda yakin, surat-surat itu ditulis oleh orang yang sangat dekat, sangat terluka. Ia membawa semua surat itu ke kamar, menyembunyikannya di dalam laci pribadinya. Belum waktunya memperlihatkan pada Revan. Ia butuh waktu untuk menyatukan semua potongan yang tercerai ini. Sore harinya, Dinda kembali menemui Rara. Kali ini bukan untuk berbagi cerita, tapi untuk menuntut kejujuran. Pertemuan terjadi di sebuah kafe kecil di pusat kota. Rara sudah duduk saat Dinda datang, memesan minuman seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Aku harus tanya sesuatu, Ra, kata Dinda dengan nada tenang namun tajam. Rara menatapnya, lalu tersenyum tipis. Kamu kelihatan beda hari ini. Kamu kenal seseorang bernama Saraswati? Wajah Rara langsung berubah. Senyum itu lenyap, terganti dengan tatapan kaku. Tangannya yang memegang gelas terlihat menegang. Dari mana kamu tahu nama itu? Jadi kamu kenal? Dinda mendesak. Rara diam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Dia ibuku. Hati Dinda seperti dicengkram. Kenapa kamu enggak pernah cerita? Karena aku enggak ingin kamu terlibat. Saraswati, dia punya sejarah kelam dengan keluarga Revan. Dan aku enggak mau kamu ikut terseret. Rara, aku sudah terseret sejak aku menemukan foto itu. Sejak aku masuk ke dalam rumah ini. Dan semua ini melibatkan kamu juga, bukan? Rara menunduk. Lama. Lalu, perlahan ia berbicara, namun suaranya bergetar. Aku enggak pernah berniat nyakitin kamu, Din. Tapi aku juga enggak bisa pura-pura. Keluargamu, ibu mertuamu, dia penyebab ibuku kehilangan segalanya. Ayahku, reputasinya, hidupnya. Dinda meremas jemarinya sendiri. Jadi semua ini, kamu mendekatiku karena itu? Tidak, seru Rara, matanya berkaca. Aku bersahabat denganmu karena kamu tulus. Tapi setelah tahu siapa ibu mertuamu, aku mulai cari tahu. Dan ya, aku nemuin semuanya. Surat-surat itu, foto-foto itu, bahkan buku harian yang kamu baca. Itu semua bagian dari rencana ibuku dulu untuk membongkar kebenaran. Dinda menarik napas panjang. Ia ingin marah, tapi juga tak bisa. Di balik kebohongan, Rara adalah anak yang terluka. Sama seperti dirinya sekarang. Aku harus tahu semuanya. Ra, dari awal. Jangan sisakan satu pun, ucap Dinda tegas. Rara memandangnya, menimbang-nimbang, lalu akhirnya mengangguk pelan. Baik. Tapi bersiaplah, Din. Karena kebenaran kadang lebih kejam dari kebohongan. Malam itu, Dinda duduk di beranda rumah, menatap langit gelap yang tak berbintang. Di dalam dirinya, badai baru saja dimulai. Rahasia yang tersembunyi di balik. Senyuman keluarga kini perlahan membuka terainya. Ia belum tahu kemana arah cerita ini akan membawanya, tapi satu hal pasti, ia tak bisa lagi mundur, karena saat surat tanpa alamat itu ditemukan, bukan hanya pintu masa lalu yang terbuka tapi juga pintu pengkhianatan yang tak pernah ia duga, dan Dinda berada tepat di tengah pusarannya. Langkah Dinda menyusuri lorong rumah terasa berat pagi itu. Langit belum sepenuhnya terang, namun pikirannya sudah jauh terbang ke kampung halaman Revan, tempat di mana segala kisah kelam itu konon berakar. Ia butuh kepastian, lebih dari sekadar kata-kata Rara atau surat-surat yang penuh kemarahan. Ia butuh saksi, jejak nyata yang tak bisa dibantah. Dengan restu Revan, yang mengira Dinda hanya ingin mengenal keluarga lebih dalam, perjalanan itu dimulai. Dinda berangkat sendiri, berbekal alamat yang ia dapat dari catatan lama milik ibu mertuanya. Sebuah desa yang tenang, terpencil, dan nyaris tak terjamah oleh hiruk-pikuk dunia luar. Namun dalam ketenangannya, Dinda yakin ada kebenaran yang sedang menunggu untuk ditemukan,
Sesampainya di sana, ia disambut dengan pandangan penasaran dari beberapa warga. Wajah-wajah tua dengan sorot mata penuh kenangan memandangnya seolah melihat bayangan dari masa silam. Dinda mendatangi rumah sederhana yang disebut dalam buku harian. Rumah kayu dengan cat dinding yang mulai mengelupas. Seorang nenek dengan rambut perak duduk di teras, mengipas kelapa dengan sabak castle di tangan. Permisi, maaf, saya boleh bertanya? Nenek itu mendongak. Matanya menyipit, mencoba mengenali wajah asing yang berdiri di depannya. Apa kamu anaknya Bu Saroh? Tanyanya perlahan. Bukan. Saya menantunya. Saya istri Revan. Ekspresi sang nenek berubah seketika. Dari yang semula datar, kini memunculkan tatapan campur aduk, heran, waspada, bahkan takut. Revan? Anak dari Burina. Iya, betul. Nenek itu diam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, masuklah, Nak. Tapi kalau kamu datang untuk tanya soal masa lalu, siap-siaplah. Karena yang akan kamu dengar bukan cerita manis. Di dalam rumah itu, Dinda duduk bersila di atas tikar pandan. Aroma kayu tua dan kopi hitam menyelimuti ruangan kecil itu. Nenek yang memperkenalkan diri sebagai Bu Yayah adalah tetangga lama keluarga ibu mertuanya. Ia tahu segala hal yang tak pernah dibicarakan di rumah kota mereka, tentang cinta yang dikhianati, tentang warisan yang dirampas, dan tentang seorang wanita yang memainkan peran terlalu baik hingga semua orang lupa siapa dirinya sebenarnya. Burina itu perempuan yang cerdas. Manis juga. Tapi, licik, ujar Bu Yayah pelan, seolah takut ada dinding yang menguping. Dulu dia dekat sama seorang lelaki, menjanjikan menikah. Lelaki itu Tunangan Saraswati. Dinda menegang. Nama itu lagi. Mereka berselingkuh di belakang Saraswati. Sampai akhirnya, Saraswati dipermalukan. Daitera hamil di luar nikah. Padahal itu fitnah. Burina yang sebarkan kabar itu. Karena dia ingin semua warisan dan nama baik keluarga jatuh ke tangannya. Kenapa semua orang percaya fitnah itu? Karena Burina pintar bersandiwara. Di depan orang, dia menangis, bilang dirinya korban. Dia bawa surat-surat palsu, bahkan foto yang sudah diatur. Semua orang percaya. Keluarga Saraswati diusir. Lelaki itu pun dipaksa menikahi Burina. Dinda nyaris tak bisa bernapas. Cerita itu terlalu kejam untuk dipercaya. Tapi semuanya selaras dengan isi surat-surat yang ia temukan. Semua keping mulai menyatu. Lalu Saraswati, bagaimana nasibnya? Dia pergi dari kampung ini. Membawa anak dalam kandungan. Tapi aku tahu, dia bukan perempuan seperti yang digambarkan Burina. Aku tahu, karena aku yang menemani saat dia melahirkan. Aku yang tahu bahwa semua itu fitnah. Dinda menggenggam erat kain rok panjangnya. Anaknya sekarang sudah dewasa? Ayah. Aku dengar dia tinggal di kota. Gadis pintar, katanya. Tapi pasti tumbuh dengan luka. Dan Dinda tahu siapa gadis itu. Rara, ia berpamitan dengan hati yang kian berat. Tapi sebelum ia melangkah pergi, Bu Yayah memanggilnya. Nak Dinda, jika kamu masih percaya pada keadilan, jangan diam. Jangan biarkan yang salah terus tertawa. Dalam perjalanan pulang, hujan turun perlahan. Dinda memandangi tetesan air di kaca jendela mobil sambil memutar ulang semua cerita yang ia dengar. Sekarang ia paham kenapa surat itu berkata, bahkan darahmu sendiri bisa menipu. Karena ternyata, ibu mertuanya telah membangun seluruh kehormatan keluarga di atas kebohongan. Sesampainya di rumah, Dinda mendapati Revan sedang duduk di ruang tengah, memandangi layar televisi dengan tatapan kosong. Kamu cepat pulang, katanya. Ringan, tanpa menoleh. Aku harus cerita sesuatu, ucap Dinda tegas. Revan akhirnya menoleh. Tentang apa? Mas, kamu tahu siapa Saraswati? Revan tampak bingung. Pernah dengar, tapi samar. Itu nama yang disebut-sebut waktu kecil. Kayak nama Yang Tebu. Kenapa nanya itu? Karena dia korban dari semua cerita yang dibangun ibu. Revan mengernyit. Maksud kamu? Dinda lalu menceritakan semuanya, tentang surat-surat, buku harian, perjalanan ke kampung halaman, bahkan tentang pengakuan Bu Yayah. Ia membuka semua fakta. Dengan napas berat, tanpa henti, hingga suara isaknya mulai terdengar. Mas, aku tahu ini berat. Tapi aku nggak bisa diam. Aku nggak bisa pura-pura semua ini nggak ada. Revan terdiam cukup lama. Ia memijit pelipisnya, seolah mencoba menolak kenyataan. Jadi kamu bilang, ibu selama ini memfitnah seseorang? Ayah. Dan orang itu adalah ibu dari Rara. Revan bangkit. Dari duduknya. Jadi sekarang kamu percaya sama Rara?
Kamu lebih perkaya orang luar daripada keluargamu sendiri. Bukan soal perkaya. Ini soal kebenaran, Mas. Tapi kamu enggak tahu apa-apa tentang bagaimana keadaan dulu. Kamu hanya dengar dari satu sisi. Tapi surat-surat itu, tulisan tangan ibumu sendiri. Kamu bisa baca semuanya kalau mau. Revan menatap istrinya lama. Tatapan yang dulu hangat, kini mulai berubah jadi cermin kekecewaan dan kekacauan. Kalau semua ini benar, Den, berarti kamu bukan cuma menggali masa lalu. Kamu sedang menghancurkan rumah ini. Dan itulah malam ketika Dinda menyadari, perjuangannya mencari kebenaran tak hanya membuatnya melawan masa lalu, tapi juga menghadapkan hatinya pada pilihan paling pahit. Apakah ia siap kehilangan cinta demi membela keadilan, atau apakah semuanya terlalu terlambat untuk diselamatkan? Langit malam menggentang berat, sikan turut memekal beban batin Dinda yang tak kunjung reda. Rumah yang dulu terasa hangat kini menjadi ruang asing penuh ketegangan. Revan menghindarinya sejak pembicaraan terakhir, dan Dinda tahu. Ia baru saja mengguncang fondasi keluarga yang selama ini berdiri dengan penuh kebanggaan. Meski dibangun dari kebohongan, ia duduk termenung di sisi tempat tidur. Surat-surat dan buku harian itu masih tersimpan dalam map kecil yang ia peluk. Erat. Dalam gelapnya malam, Dinda tahu langkahnya tak bisa mundur. Ia tidak mencari kehancuran, tetapi kebenaran. Sayangnya, terkadang dua hal itu berjalan di jalan yang sama. Keesokan paginya, suara bel mengejutkan keheningan rumah. Dinda yang baru saja selesai mencuci piring segera berjalan ke pintu. Rara berdiri di ambang dengan wajah serius. Aku tahu waktunya belum tentu tepat. Tapi, kita harus bicara. Sekarang, ucap Rara tanpa basa-basi. Dinda memberi anggukan kecil. Dan mempersilakan sahabatnya masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Tak ada senyum. Tak ada sapaan ringan seperti biasanya. Aku udah dengar semuanya dari ibu, kata Rara, menatap Dinda dengan mata yang nyaris basah. Surat-surat itu, catatan lama, semua yang kau temukan, adalah bagian dari rencana ibu dulu. Tapi bukan untuk membalas, melainkan untuk mengungkap. Ibu cuma ingin orang-orang tahu bahwa hidupnya bukan seburuk cerita yang disebar Burina. Dinda menggenggam tangannya sendiri. Aku tahu. Dan aku percaya. Tapi, Revan belum bisa menerimanya. Rara menghela napas panjang. Karena selama ini, dia hidup dalam sandiwara. Dan yang lebih menyakitkan, kamu yang memecahkannya. Aku enggak bermaksud memecah, Ra. Aku hanya enggak mau jadi bagian dari kebohongan yang menyakiti orang lain. Rara menatap Dinda lekat-lekat. Tapi kamu tahu kan, Din? Kebenaran itu tajam. Dan orang yang paling kamu sayang, mungkin akan jadi korban pertama. Hari itu, Revan pulang lebih awal. Langkahnya berat, wajahnya lelah, dan matanya sayu. Dinda menyambutnya dengan secangkir teh. Tapi Revan hanya duduk diam di sofa tanpa menyentuhnya. Aku ketemu Rara tadi, ucap Revan pelan. Dinda hanya mengangguk, menunggu, dia cerita semuanya. Tentang ibunya. Tentang masa lalu ibu. Tentang surat-surat itu. Hening. Lalu Revan menghela napas panjang, menunduk dalam, dan aku percaya semua itu benar. Kalimat itu membuat Dinda nyaris menangis lega, namun Revan belum selesai. Tapi Din, kenapa kamu harus jadi orang pertama yang membongkarnya? Kenapa bukan aku? Kenapa kamu yang membuka luka keluarga ini? Air mata Dinda mulai menitik. Karena aku sayang kamu, Mas. Dan aku nggak mau hidup kita dibangun dari kebohongan. Revan menatapnya tajam. Tapi kamu melibatkan Rara. Kamu membuat semua orang tahu tentang aib ibu. Kamu bukan cuma mengungkap masa lalu, kamu membongkar seluruh wajah keluarga ini di depan orang yang paling membencinya. Tapi siapa yang paling berhak tahu kebenaran kalau bukan anak korban sendiri? Sahut Dinda. Revan berdiri, suaranya mulai meninggi. Lalu kamu pikir aku harus diam? Kamu pikir mudah melihat sosok ibu yang aku kenal sebagai wanita kuat dan terhormat, ternyata pernah menghancurkan hidup orang lain? Kamu pikir aku bisa nerima? Semua itu begitu saja. Bukan soal menerima atau tidak, Mas. Ini soal menempatkan keadilan di tempat yang seharusnya. Tapi dengan harga apa, Din? Rumah tangga kita? Nama baik keluarga? Hubungan kita? Pertanyaan itu membuat dada Dinda sasak. Jadi menurut Mas, lebih baik kita tetap hidup dalam kepalsuan? Membiarkan Rara dan ibunya terus menanggung luka yang bukan milik mereka? Kalau begitu, kita bukan keluarga. Kita cuma aktor dalam panggung yang penuh kebohongan. Revan menghela napas panjang. Ia duduk kembali dengan lemas. Aku butuh waktu, Din. Aku nggak bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ambillah waktu itu, Mas.
Tapi jangan diam terlalu lama. Karena semakin lama kita menutup mata, semakin besar luka ini akan tumbuh. Beberapa hari kemudian, ibu mertua Dinda, Burina, pulang dari kampung. Dinda menyambutnya dengan wajah netral, menahan segala amarah dan rasa sesak di dadanya. Namun yang membuat Dinda terkejut, bukan hanya senyum ramah yang tetap ditunjukkan Burina, tetapi sikapnya yang terlalu tenang. Seolah ia tahu apa yang telah terjadi. Saat malam tiba dan suasana rumah sunyi, Burina mendatangi kamar Dinda dan mengetuk pintunya. "Boleh ibu masuk?" Dinda mengangguk. Ia tahu, ini saatnya. Burina duduk di tepi ranjang. Wajahnya tetap tenang, matanya jernih. "Kamu sudah menemukan semuanya, ya?" Dinda tidak menjawab. Ia hanya menatap wanita di depannya itu, wanita yang selama ini ia hormati, dan kini ia curigai. Burina menunduk pelan, lalu berkata dengan suara lirih, "Kalau kamu berpikir aku monster, kamu tidak salah." Dinda tercekat, "Tapi kamu juga harus tahu, hidup ini tidak pernah sesederhana yang terlihat. Aku mencintai lelaki itu. Tapi dia memilih orang lain. Aku hancur. Aku lakukan semua itu, karena aku ingin bertahan. Bukan karena aku bangga. Tapi kenapa ibu harus hancurkan hidup orang lain?" Bisik Dinda, hampir tak terdengar, "Karena dulu, dunia tidak memberi banyak pilihan untuk perempuan sepertiku." Burina berdiri, menatap Dinda dalam-dalam. "Kau benci aku. Tapi satu hal yang harus kau tahu, aku mencintai Revan. Segalanya aku lakukan untuk menjaganya. Dan jika sekarang kamu berpikir untuk membongkar semuanya, pikirkan apa yang akan terjadi pada dia." Lalu ia pergi, meninggalkan Dinda dengan air mata yang menggantung. Saat itulah Dinda menyadari, konflik ini bukan lagi soal benar dan salah. Tapi tentang luka yang diwariskan, kebohongan yang membekas dalam darah, dan pilihan-pilihan yang dibuat demi bertahan hidup. Dan di tengah semua itu, cinta mereka, cinta Dinda dan Revan, mulai retak, karena terkadang, luka paling menyakitkan bukan berasal dari musuh, tapi dari orang yang paling kita percaya. Hari-hari yang dulu hangat kini berubah menjadi musim dingin yang tak berkesudahan di rumah itu. Dinda bangun setiap pagi dalam keheningan yang menusuk. Revan, yang biasanya memeluk dari belakang sambil mengucap selamat pagi, kini hanya meninggalkan jejak kasur yang dingin di sisinya. Sejak percakapan terakhir dengan ibunya, pria itu seolah menjauh. Tidak dalam marah, tetapi dalam cara yang lebih menyakitkan. Diam, Dinda tidak pernah menyangka perjuangannya mencari kebenaran akan membuatnya begitu terasing. Ia merasa seperti orang luar di rumahnya sendiri, melangkah hati-hati, bicara seperlunya, dan menahan segala luka yang makin hari makin merongrong jiwanya. Sementara itu, Rara mulai jarang menghubungi. Entah karena rasa bersalah, atau karena ia tahu bahwa pertempuran ini tak bisa dimenangkan tanpa kehilangan sesuatu. Dan Dinda mulai memahami bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan pelukan atau kata terima kasih. Ia datang dengan pengorbanan, luka, dan keheningan. Suatu malam, Revan pulang lebih larut dari biasanya. Tubuhnya letih, mata sembab, dan langkahnya gontai. Ia duduk di ruang tamu tanpa bicara. Dinda keluar dari kamar, membawa segelas air putih, lalu duduk di seberangnya. Lama mereka diam. Hanya suara detik jam yang terdengar. "Aku ketemu ibu tadi siang," kata Revan tiba-tiba. Dinda menoleh. "Apa katanya?" "Dia bilang, kalau kamu terus seperti ini, rumah tangga kita akan hancur." Dinda menatap mata suaminya. "Dan, kamu percaya itu?" "Aku percaya, kamu berubah, Din. Sejak semua ini kamu bukan Dinda yang dulu. Karena yang dulu, adalah Dinda yang hidup dalam ketidaktahuan. Sekarang aku tahu segalanya, Mas. Aku tahu siapa ibumu sebenarnya. Aku tahu apa yang ia lakukan pada Rara dan ibunya. Haruskah aku diam dan pura-pura semuanya baik-baik saja?" Revan menunduk. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Aku mencintaimu, Din. Tapi aku juga mencintai ibu. Dia satu-satunya orang yang merawat aku dari kecil. Dia yang membentuk aku. Kamu minta aku percaya kamu, tapi kamu juga minta aku mengkhianati dia. Aku enggak minta kamu mengkhianati siapapun. Aku cuma ingin kamu melihat kebenaran, Mas. Bahwa ibumu pernah salah. Dan luka itu masih hidup, dalam diri Rara, dalam setiap surat yang ditulis dengan air mata ibunya. Apa kamu tahu bagaimana rasanya dihancurkan dari dua arah? Kamu istri aku. Ibu, orang yang membesarkan aku. Dan sekarang, kalian saling berseberangan. Aku ada di tengah. Dan rasanya, aku ingin menghilang." Dinda terdiam. Matanya basah.
Kalau memang begitu, mungkin aku yang harus pergi. Revan mendongak. Maksudmu? Kalau kehadiranku justru merusak segalanya, mungkin aku harus menjauh sebentar. Memberi kamu waktu. Memberi diriku ruang. Revan tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke dinding, dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Dinda tidur sendirian. Tanpa kehangatan, tanpa suara, hanya tangis diam yang menyelinap dari sudut mata hingga membasahi bantal. Keesokan harinya, Dinda berkemas. Bukan pergi untuk selamanya, tapi cukup untuk memberi ruang. Ia menulis surat untuk Revan, lalu meletakkannya di meja makan. Mas Revan, aku mencintaimu. Dan karena itu, aku tidak bisa membiarkan kita saling menyakiti. Aku akan pergi sebentar. Bukan untuk lari, tapi untuk memberi kamu waktu berpikir. Karena jika kita terus saling menghindar, yang tersisa nanti hanyalah reruntuhan. Tolong jaga dirimu. Aku akan kembali jika kamu masih ingin memperjuangkan kita. Dengan hati bergetar, Dinda membawa koper kecilnya dan keluar dari rumah yang pernah ia yakini sebagai tempat paling aman. Beberapa hari berlalu. Dinda tinggal di rumah indekos milik teman lamanya. Ia mencoba menata hati, menjauhi semua yang menguras jiwa. Tapi dalam sepi itu, bayang-bayang rumahnya tetap mengejar. Ia rindu Revan. Rindu kebersamaan mereka. Namun ia juga sadar, jika cinta itu tidak didasari keberanian menghadapi kebenaran, maka semuanya akan rapuh. Suatu malam, saat hujan turun dengan deras, Dinda mendapatkan pesan di ponselnya. Nomor tak dikenal. Besok datang ke rumah kosong di belakang pasar lama. Sendiri. Jangan bilang siapa-siapa. Kamu harus tahu sesuatu sebelum semuanya terlambat. Dinda menatap pesan itu lama. Hatinya menolak. Tapi nalurinya membawa kembali rasa yang dulu muncul saat menemukan foto dan surat-surat. ITU. Ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar dendam pribadi. Keesokan harinya, Dinda mendatangi tempat yang disebut dalam pesan. Rumah tua, cat terkelupas, jendela retak, dan halaman ditumbuhi rumput liar. Ia melangkah hati-hati, membuka pintu yang tak dikunci di dalam. Rara sudah menenggangnya. Wajahnya serius. Aku nggak punya banyak waktu, ucap Rara. Tapi kamu harus tahu, apa yang kau buka itu baru permukaan. Di balik semua itu, ada rencana yang jauh lebih gila. Maksudmu? Aku bohong soal satu hal. Aku nggak hanya ingin membongkar masa lalu. Aku pernah ingin menghancurkan keluargamu. Dinda. Membeke. Apa? Ibu dulu sangat hancur. Dan aku tumbuh dengan dendam. Aku mendekatimu bukan hanya karena persahabatan. Tapi karena aku ingin tahu kelemahan keluargamu. Ingin membuat semuanya runtuh dari dalam. Darah Dinda berdesir. Jadi semua ini, kamu rencanakan? Aku kira begitu dulu. Tapi waktu berjalan, aku kenal kamu. Dan aku tahu kamu bukan seperti mereka. Kamu tulus. Kamu murni. Dan itu menghancurkan rencana yang sudah aku bangun. Sekarang aku dalam bahaya. Karena ada pihak lain yang tahu kamu menemukan surat-surat itu. Apa maksudmu pihak lain? Orang yang lebih kuat. Yang selama ini berdiri di balik bayangan keluarga suamimu. Orang yang menyimpan rahasia lebih besar, lebih kelam dari yang kita duga. Dinda menggejut Biber. Kamu harus jujur sekarang. Semuanya. Kalau kamu pulang ke rumah malam ini, jangan. Tighter. Karena mungkin kebenaran itu akan mengetuk pintu rumahmu. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan darah. Kalimat itu membekukan tubuh Dinda, dan di sanalah ia berdiri. Di titik di mana luka pribadi bertemu dengan konspirasi yang jauh lebih mengerikan, cinta, keluarga, pengkhianatan, dan dendam, semuanya mulai berputar dalam pusaran tak terkendali, dan Dinda tahu, langkah berikutnya akan menentukan akhir dari segalanya. Langit gelap menggantung berat malam itu, seolah hendak menumpahkan semua rahasia yang selama ini ditahan. Dinda kembali berdiri di depan rumahnya, setelah sekian hari meninggalkan tempat itu demi memberi ruang bagi hati yang terluka. Tapi kini, ia kembali bukan sebagai istri yang ingin berdamai, melainkan sebagai wanita yang harus bersiap menghadapi badai terakhir. Suara jangkrik di halaman belakang terdengar nyaring. Tak ada cahaya dari jendela ruang tengah. Rumah itu tampak sepi. Terlalu sepi, Dinda membuka pintu perlahan. Engsel pintu. Berderet, bunyi yang biasanya terdengar biasa, malam itu memantul seperti bisikan maut. Ia melangkah pelan, menyusuri ruang demi ruang dengan dada yang berdegup kencang. Bau harum dari dupa samar-samar tercium. Aroma yang selama ini tak pernah ada. Revan, panggilnya, nyaris berbisik, tak ada jawaban, langkahnya membawa ke arah kamar. Tapi sebelum sempat mengetuk pintu,
Matanya menangkap cahaya kecil menyala dari ruang bawah tangga, tempat yang selama ini dikunci dan dihindari semua orang. Sebuah ruangan yang konon dulu digunakan sebagai gudang penyimpanan barang tua keluarga. Tangannya bergetar saat menggenggam gagang pintu ruang itu. Suara ketukan detak jantungnya lebih nyaring dari langkah kakinya sendiri. Ia membuka pintu itu. Pelan, dan sebuah pemandangan mengejutkan menyambutnya. Di dalam, lampu remang-remang menerangi dinding yang dipenuhi foto-foto tua, potongan artikel koran, dan kertas-kertas bertuliskan tangan. Semuanya tertata rapi, seperti museum kecil? Atau lebih tepatnya, altar rahasia, dan di tengah ruangan itu, duduk seorang pria paruh baya. Rambutnya sedikit beruban, wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam. Ia mengenakan pakaian serba jalap, dan di tangannya terdapat sebilah pisau kesel. Yang sedang diputar pelan, seperti sedang bermain dengan waktu. Selamat datang, Dinda, ucap pria itu. Dinda menelan ludah. Siapa Anda? Aku, pria itu tersenyum kecil, adalah bayangan yang berdiri di balik semua kebenaran yang ingin kau ungkap. Ayah dari Revan. Dan juga, pengatur semua cerita yang tak pernah ingin diketahui siapapun. Dunia seakan berhenti berputar, ayah. Dari Revan, ulang Dinda lirih. Bukankah, ayahnya sudah meninggal sejak lama. Begitulah versi yang diberikan Rina pada dunia. Aku, hilang, agar cerita yang ia bangun tak terganggu. Tapi sesungguhnya, aku memilih bersembunyi. Karena jika aku muncul, kebusukan itu akan menguap. Dinda menggenggam kuat ujung blusnya. Kenapa, sekarang muncul? Kenapa semuanya jadi seperti ini? Pria itu berdiri, berjalan perlahan ke arah dinding penuh foto, karena kamu sudah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Surat-surat itu, buku harian, bahkan Rara, semua adalah bagian dari cerita yang tak pernah selesai. Dan sekarang, kamu berada tepat di tengah pusaran. Dinda mundur selangkah. Apa yang Ibu Rina lakukan pada Saraswati, benar, bukan? Ayah. Dan bukan hanya Saraswati. Tapi juga pada aku, pada keluargaku sendiri. Rina memutarbalikkan segalanya. Dia wanita yang cerdas, dan kejam. Ia ingin semua terlihat sempurna. Anak yang sukses. Suami yang mati terhormat. Dan keluarga yang tak tercela. Pria itu menarik nafas dalam. Tapi kamu, dengan ketulusanmu, mengguncang semuanya. Dan itu membuat dia panik. Panik, sampai harus mengancam nyawaku. Lebih dari itu, Dinda, ucapnya, suaranya kini dingin. Dia mungkin akan mengorbankan siapapun agar rahasia tetap terkubur. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Dinda berbalik, dan mendapati Revan berdiri di ambang pintu ruang bawah tanah. Wajahnya syok, mulutnya sedikit terbuka. Ayah? Pria itu tersenyum pelan. Anakku, akhirnya kau melihat sendiri. Revan melangkah maju, matanya menatap Dinda dengan campuran bingung dan takut. Apa ini semua, benar? Aku berharap tidak, Mas, ucap Dinda lirih. Tapi ternyata, semuanya nyata. Kenapa ibu, bisa? Revan tak mampu melanjutkan kalimatnya, karena sebelum ada yang sempat menjawab, suara pecahan kaca terdengar dari atas. Mereka bertiga refleks menoleh. Pria itu langsung menyambar pisau di tangannya dan menarik Revan serta Dinda keluar dari ruang bawah tanah. Cepat! Seseorang masuk. Di atas, ruang tamu kini berantakan. Terai Sobek. Vas. Bangga Peka. Dan Burina berdiri di tengahnya, napas tersengal, matanya liar seperti orang yang sudah kehilangan akal. Kamu. Teriaknya sambil menunjuk Dinda. Kamu perusak. Kamu penyusup. Ini rumahku. Serataku. Hidupku. Ibu, hentikan. Revan menahan bahunya. Kita semua tahu sekarang. Tidak ada gunanya lagi berbohong. Kalau kamu percaya perempuan itu, kamu bukan anakku lagi. Dinda berdiri di samping Revan. Bu, saya tidak berniat menghancurkan ibu. Tapi yang ibu lakukan, pada Saraswati, pada suaminya sendiri, bahkan pada Revan, itu salah. Luka itu nyata. Aku melakukan semua itu, karena aku takut kehilangan segalanya. Burina Merong. Aku hanya ingin dihargai. Dianggap penting. Dan jika harus menghancurkan orang lain demi itu, aku rela. Tidak, Bu, bisik Revan. Harga dari itu semua, terlalu mahal. Tiba-tiba, Burina mengangkat pecahan kaca yang ia genggam erat. Tangannya gemetar, tapi matanya menunjukkan kegilaan yang tak bisa dikendalikan. Ia melangkah mendekat, menuju Dinda, namun sebelum sempat melukai, sang pria, ayah Revan, mendekap tubuh Burina dari belakang. Cukup, Rina. Aku di sini. Aku masih hidup. Tapi kamu,
kamu sudah lama mati di dalam. Burina meraung keras. Tubuhnya jatuh ke lantai. Ia menangis histeris, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Malam itu, polisi datang dan membawa Burina ke rumah sakit jiwa atas permintaan keluarga. Keadaan mentalnya labil, dan nyaris kehilangan kesadaran sepenuhnya. Sementara sang pria, ayah Revan, akhirnya bersedia bersaksi dan membongkar semua yang selama ini tersembunyi. Rara datang keesokan harinya, memeluk Dinda erat. Aku minta maaf atas semuanya, rencanaku dulu, kepercayaanku yang salah, Dinda. Menggeleng Pelen. Kamu sudah cukup menderita, Ra. Sekarang saatnya kita semua sembuh. Revan memeluk mereka berdua. Tangisnya pecah. Aku minta maaf karena sempat meragukan kalian. Tapi aku janji, aku akan perbaiki semuanya. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, cahaya mentari masuk ke dalam rumah dengan rasa damai. Namun mereka tahu, luka ini tidak akan hilang begitu saja. Tapi mereka memilih untuk tidak lagi menyimpannya di balik tirai. Karena kebenaran, meski berdarah, jauh lebih melegakan daripada kebohongan yang penuh senyuman palsu. Pagi itu, rumah Dinda tak lagi sunyi seperti sebelumnya. Burung-burung di pepohonan belakang mulai berkicau pelan, dan matahari yang menggeliat di balik tirai tampak hangat untuk pertama kalinya sejak badai kebenaran melanda. Namun meski rumah itu kembali terang, jejak-jejak luka belum sepenuhnya sirna. Burina kini dirawat intensif di rumah sakit jiwa, dengan pengawasan ketat. Dokter menyebutkan bahwa tekanan mental bertahun-tahun akibat kebohongan dan rasa bersalah telah meluruhkan batas warasnya sedikit demi sedikit. Butuh waktu panjang untuk mengurai simpul rumit dalam pikirannya, jika memang waktu bisa menyembuhkannya. Sementara itu, Revan dan Dinda memulai kembali dari nol. Tak ada lagi kehangatan penuh seperti dulu, tapi mereka sepakat untuk menapaki ulang perjalanan pernikahan mereka. Dinda kembali ke rumah setelah Revan datang sendiri ke tempat indekosnya, membawa bunga matahari yang dulu sering mereka tanam bersama di balkon. Kalau luka itu harus dipeluk agar bisa sembuh, maka biar aku yang memeluknya bersamamu. Ucap Revan waktu itu dengan suara nyaris bergetar. Kini mereka belajar bicara kembali. Tentang hal-hal kecil. Tentang harapan. Dan tentang kebenaran yang telah mereka lalui dengan darah dan air mata, hubungan Dinda dan Rara juga tak lagi sekedar persahabatan. Mereka seperti saudara yang terikat oleh luka masa lalu dan keputusan berani untuk memperjuangkan keadilan. Rara yang dulu menyimpan amarah kini lebih tenang. Tidak lagi dibayangi dendam, tapi tekad untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Aku ingin membuktikan bahwa anak dari korban bisa tumbuh tanpa menjadi pelaku, kata Rara suatu sore di taman kecil dekat rumah Dinda. Dinda memandangnya sambil tersenyum. Kamu sudah membuktikannya, Ra. Dan aku bangga padamu. Rara mengangguk, lalu menatap langit yang memerah senja. Tapi aku masih sering bertanya, bagaimana jika aku teruskan rencana awalku? Jika aku tetap menyusup, memecah, dan menghancurkan keluargamu, apa jadinya kita sekarang? Dinda menggenggam tangan sahabatnya. Mungkin kita tetap terluka, tapi bukan karena kebenaran, melainkan karena kebencian. Dan luka karena kebencian tidak akan pernah sembuh. Mereka berdua duduk diam, membiarkan angin membawa pergi sisa-sisa sesal yang masih tertinggal. Beberapa hari kemudian, Revan memutuskan untuk berbicara pada media lokal mengenai kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi oleh keluarganya. Sebuah wawancara yang cukup mengejutkan banyak pihak, mengingat posisi Revan sebagai tokoh muda yang disegani di komunitas. Ia tidak membuka semua detail yang sensitif, tapi cukup untuk mengungkap bahwa keluarganya pernah menyakiti seseorang melalui fitnah yang keji, dan bahwa mereka kini bertanggung jawab secara moral. Aku hanya ingin masyarakat tahu bahwa keluarga yang terlihat baik pun bisa memiliki sisi gelap, ujar Revan dalam wawancara. Dan keberanian untuk mengakui itu adalah awal dari perubahan. Langkah itu sempat menuai reaksi dari pihak-pihak yang selama ini bersekutu dengan nama besar keluarganya. Beberapa kolega menjauh. Beberapa investor mempertimbangkan ulang kerjasama. Namun Revan tetap teguh, aku lebih memilih kehilangan status daripada kehilangan hati nuraniku, katanya pada Dinda di suatu malam saat mereka duduk di balkon. Memandangi bintang, Dinda menatapnya dengan tatapan yang tak lagi marah, tak lagi kecewa, tapi penuh hormat. Karena pria di hadapannya kini bukan hanya suaminya, tapi juga seseorang yang berani berdiri di sisi kebenaran, meski harus berhadapan dengan ibunya sendiri. Namun di tengah semangat pemulihan itu, ada satu hal yang masih mengganjal. Ayah Revan, pria misterius yang selama ini diyakini sudah meninggal, kini mulai muncul kembali dalam kehidupan mereka. Ia menghubungi Revan beberapa kali, mencoba mendekat perlahan. Namun Revan
Meski sudah memaafkan sebagian masa lalu, masih belum bisa benar-benar menerima kehadirannya. Dinda bisa mengerti, dia adalah bagian dari masa lalu yang menghilang saat kamu butuh, ucapnya pelan pada Revan. Tapi mungkin sekarang, dia ingin menebus. Revan menatap langit malam yang penuh bintang. Aku tidak membencinya, Din. Tapi aku masih belajar untuk mengerti. Dan Dinda tahu, proses itu butuh waktu. Sama seperti luka-luka lainnya, 1 bulan berlalu, rumah Dinda kembali ramai dengan tawa kecil. Tanaman-tanaman di pekarangan mulai tumbuh subur. Bahkan kamar bawah tanah, yang dulunya dipenuhi rahasia gelap, kini diubah menjadi ruang kerja. Dan perpustakaan kecil, Dinda menyusun surat-surat lama, foto-foto usang, dan buku harian dalam sebuah kotak kayu, lalu menyimpannya di lemari kaca, untuk jadi pengingat bahwa kebenaran memang menyakitkan. Tapi tanpa kebenaran, kita bukan siapa-siapa. Rara membantu menatanya. Dan agar generasi selanjutnya tidak lagi memulai hidup dari luka yang sama. Suatu sore, Revan membawa Dinda ke tanah lapang di pinggir kota. Di sana, ia menunjukkan sebuah lahan kosong. Kita bangun tempat untuk perempuan korban fitnah dan kekerasan, katanya. Tempat aman. Tempat belajar. Tempat mereka bisa sembuh. Dinda menatapnya, tak percaya, dan kita beri nama tempat itu Jejak Sarasvati. Air mata Dinda jatuh begitu saja. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, semua ini tidak sia-sia. Saraswati, wanita yang selama ini dituduh, dilukai, dan dibungkam, kini hidup dalam ingatan dan kebaikan. Melalui langkah-langkah kecil anak dan menantunya, yang memilih untuk berdiri di sisi yang benar, meski harus kehilangan segalanya. Malam itu, Dinda berdiri di halaman belakang rumah, menatap bintang yang berkelip tenang. Di tangannya, secangkir teh hangat. Di dadanya, luka yang perlahan mengering. Rumah ini pernah hampir hancur. Hubungannya nyaris runtuh. Tapi dari reruntuhan itu, ia menemukan kekuatan yang tidak pernah ia duga. Bahwa cinta sejati bukan hanya tentang saling mencintai, tapi juga tentang berani menantang kebohongan. Tentang menyembuhkan, bukan menyembunyikan. Dan kini, langkah mereka kembali menyatu, menuju masa depan yang tak lagi ditentukan oleh masa lalu. 5 bulan telah berlalu sejak malam penuh kebenaran itu menggencang dunia Dinda dan Revan. Sejak itu, hidup mereka tak pernah kembali seperti semula. Namun dari reruntuhan yang menyakitkan, tumbuh tunas-tunas baru, pelan, tapi pasti. Seperti akar pohon yang merambat dalam tanah setelah badai, lahan kosong yang dulu hanya tanah liat dan semak liar kini berubah menjadi fondasi harapan. Papan bertuliskan Jejak Saraswati berdiri kokoh di gerbangnya. Sebuah rumah singgah bagi perempuan yang pernah kehilangan suara, harapan, dan martabat akibat fitnah atau tekanan keluarga. Dinda berdiri di depan bangunan sederhana itu bersama Rara. Mereka mengenakan pakaian kerja, tangan kotor oleh debu dan cat, tapi mata mereka berbinar, bukan karena proyek sosial itu sempurna, tetapi karena keberadaannya mengingatkan mereka bahwa masa lalu tak harus menjadi rantai abadi. Kamu percaya, Ra? Tanya Dinda sambil menatap halaman. Percaya apa? Kalau semua luka yang kita lalui ternyata membuka jalan untuk menyembuhkan luka orang lain. Rara tersenyum tipis. Dulu tidak. Tapi sekarang, aku percaya. Karena kita tidak lagi hidup hanya untuk membuktikan siapa yang salah. Kita hidup untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Berita tentang Jejak Saraswati cepat menyebar. Beberapa media lokal menyoroti keberanian Revan dan Dinda, serta perjalanan mereka dalam membongkar kebenaran yang selama ini terkubur. Beberapa menyebut mereka pahlawan. Beberapa mencibir. Tapi Dinda tahu, kebenaran tidak diukur dari jumlah pujian, melainkan dari keberanian untuk tetap berdiri ketika semua ingin kau diam. Keluarga besar Revan sempat terguncang. Banyak dari mereka yang selama ini hanya mengenal Rina sebagai sosok bijak dan kuat, mendadak harus menerima bahwa warisan cerita mereka memiliki noda. Tante Lia, adik perempuan Rina, adalah salah satu yang paling terpukul. Aku benar-benar tidak tahu semua ini, Din, katanya saat datang ke rumah membawa sepiring kue dan 2 anaknya yang masih kecil. Dulu aku pikir Kak Rina itu korban dari hubungan gelap ayah dan Saraswati. Tapi ternyata, semua kebohongan berasal dari cerita Kak Rina sendiri. Dinda menatap wanita itu dengan mata teduh. Saya tidak menyalahkan siapapun, Tante. Ibu menyimpan semuanya sendiri. Dan ketika orang hanya diberi satu sisi cerita, wajar kalau mereka percaya yang itu. Lia mengangguk pelan. Tapi kamu tahu kan? Sekarang keluarga besar sedang membicarakan kalian. Banyak yang bilang kamu merusak nama baik
Kalau menjaga nama baik harus dilakukan dengan menutupi kebenaran, maka biarlah nama baik itu hilang. Kalimat Dinda membuat Lia terdiam. Tapi dari sorot matanya, ada rasa hormat yang tumbuh. Karena tak semua wanita berani memilih benar ketimbang diterima, hubungan Revan dan ayah kandungnya pun perlahan membaik. Meski belum bisa akrab sepenuhnya, namun pertemuan-pertemuan kecil di luar rumah membuat keduanya belajar saling memahami. Dinda mendampingi proses itu dari jauh, tidak memaksa, tidak mendorong, hanya memberi ruang. Suatu malam, ayah Revan datang ke rumah dengan membawa bingkisan kecil. "Ini untuk kamu dan Dinda," katanya lirih, isinya adalah album foto lama. Potret-potret Saraswati muda, dirinya, dan beberapa surat cinta yang tidak pernah sampai. "Aku simpan ini bertahun-tahun. Dan aku kira, waktunya diberikan pada yang berhak tahu cerita sebenarnya." Revan membuka lembar demi lembar. Matanya sembab, bibirnya gemetar. Di antara potret hitam putih itu, ada satu foto yang mencolok, Saraswati muda, tersenyum dengan latar Belakang Sewa. Di belakang fotonya tertulis, "Untuk lelaki yang mengerti rasa, meski dunia menolaknya." Dinda meraih tangan Revan, menggenggam erat. Mereka berdua tidak bicara apa-apa. Tapi dalam genggaman itu, mereka tahu. Mereka tidak sendirian. Di sisi lain kota, Burina masih menjalani perawatan intensif. Dokter menyebutkan perbaikan kecil, tapi tak banyak bicara soal kesembuhan. Trauma masa lalu dan tekanan batin bertahun-tahun membentuk kepribadian yang sulit. Dipulihkan. Beberapa kali Revan menjenguk. Tapi tidak selalu membawa kabar baik. "Ibu masih menyebut nama Saraswati saat tidur," katanya suatu sore pada Dinda. "Kadang menangis. Kadang ketakutan sendiri. Dia dihancui dosa yang dia tolak." "Akui," ucap Dinda pelan. "Dan kadang, hantu yang paling menakutkan adalah yang berasal dari dalam diri kita." Revan hanya mengangguk, lalu menatap langit, "Tapi apapun yang terjadi, dia tetap ibu. Dan aku akan tetap ada sampai akhir." Dinda mengusap pundaknya. "Kamu anak yang baik, Mas. Tapi jangan biarkan belas kasihan membuatmu menutup mata lagi. Kamu boleh menemani, tapi kamu tidak wajib memaafkan yang belum mau berubah." Dan malam itu, mereka kembali tidur berdua. Tidak dalam kebisuan seperti sebelumnya, tapi dalam keheningan yang damai. Pelan-pelan, cinta itu tumbuh kembali. Bukan dari kenangan indah masa lalu, tapi dari luka yang mereka rawat bersama. Beberapa waktu kemudian, Dinda diundang menjadi pembicara dalam sebuah seminar perempuan. Ia berdiri di atas panggung kecil, mengenakan blus putih dan rok panjang sederhana. Wajahnya tenang, suaranya mantap. "Saya bukan siapa-siapa," ucapnya. "Saya hanya seorang menantu yang pernah membuka sebuah laci tua dan menemukan rahasia. Tapi dari rahasia itu, saya belajar bahwa banyak perempuan hidup dalam kepalsuan. Demi menjaga nama baik yang tak pernah benar-benar baik. Dan itu harus kita ubah." Seluruh ruangan hening. Beberapa peserta mengusap air mata. Dan saat tepuk tangan menggemuruh, Dinda tersenyum kecil. Bukan karena bangga, tapi karena tahu, suaranya akhirnya punya arti. Malam itu, Dinda duduk di beranda rumah, ditemani Revan dan Rara. Di tangan mereka masing-masing, cangkir teh hangat mengepul pelan. "Kadang aku masih terbangun malam-malam dan berpikir, semua ini mimpi," ujar Rara sambil menatap langit. "Kalau ini mimpi," ucap Revan, "maka aku gak mau bangun. Karena dalam mimpi ini, aku bisa menebus banyak hal." Dinda menatap dua orang di sampingnya. Dua orang yang dulu saling bersilang nasib, kini duduk berdampingan. Ia menarik napas panjang. "Besok kita mulai program pertama Jejak Saraswati," katanya. Rara mengangguk. "Dan kita beritahu dunia bahwa luka bukan akhir dari segalanya, tapi tempat awal untuk menanam kebaikan." Dan langit malam itu tampak begitu luas. Di antara bintang-bintang yang bersinar, seakan ada satu yang lebih terang. Mungkin itu adalah Saraswati, yang kini telah mendapatkan keadilan dari mereka yang tidak pernah menyerah mencari cahaya dalam kegelapan. Hujan turun perlahan malam itu, membasahi atap rumah yang dulunya dipenuhi bisik rahasia dan amarah diam-diam. Tapi tak lagi. Kini, setiap tetes air yang jatuh seolah membersihkan bekas luka yang pernah begitu dalam di dinding-dinding rumah itu. Dinda berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih sederhana. Matanya teduh. Di tangannya, ia memegang selembar surat yang telah ia baca berulang kali dalam sebulan terakhir, surat terakhir dari Saraswati, yang baru ditemukan di tumpukan buku lama pemberian ayah Revan. "Jika kamu membaca ini, berarti kau berhasil membuka mata mereka, atau setidaknya, membuka hatimu sendiri. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi jika kau perempuan, maka kamu adalah saudariku.
Dan jika kamu melawan demi kebenaran, maka kamu adalah anak dari rasa sakit yang tak pernah ingin diwariskan. Terima kasih telah memberiku suara kembali, meski aku tak sempat mengucap balas. Air mata jatuh pelan di pipi Dinda. Ia tidak menyika. Ia membiarkan tangis itu mengalir sebagai bagian dari perpisahan. Bukan perpisahan dengan masa lalu, tapi dengan rasa bersalah yang selama ini ia pikul terlalu lama. Hari itu, jejak Saraswati secara resmi dibuka. Bangunan itu tampak indah dalam kesederhanaannya. Dinding bercat putih, taman kecil di samping kiri yang penuh bunga kenanga dan melati, bunga favorit Saraswati, kata sang ayah. Sebuah papan nama elegan tergantung di pintu masuk bertuliskan, tempat berlindung bagi perempuan yang kehilangan suara. Tempat pulang bagi mereka yang pernah dihancurkan, tapi memilih bangkit. Di hadapan bangunan itu, berdiri para tamu undangan, aktivis perempuan, jurnalis, dan masyarakat umum. Semuanya datang untuk menyaksikan momen yang lahir dari keberanian. Seorang menantu yang hanya ingin membersihkan kamar, namun malah membongkar rahasia yang mengubah segalanya. Rara berdiri di samping Dinda, memegang mikrofon, dan berbicara dengan suara yang lantang. Dulu, ibu saya dipaksa diam. Ia dihancurkan oleh fitnah, dikucilkan oleh sistem yang tidak memberi ruang pada kebenaran dari perempuan. Tapi hari ini suaranya kembali. Bukan dari mulutnya sendiri, tapi dari kita semua. Tepuk tangan membahana, lalu Dinda maju, menatap kerumunan dengan tenang. Saya bukan orang hebat, ucapnya. Saya hanya seseorang yang memilih untuk tidak menutup mata. Dan saya ingin setiap perempuan tahu bahwa kita tidak sendiri. Bahwa luka tidak harus kita wariskan. Tapi keberanianlah yang harus kita teruskan. Seketika, suasana menjadi hening. Tapi bukan karena ragu. Karena haru. Dan saat matahari mulai menembus awan tipis, sinarnya jatuh tepat ke atas papan nama jejak Saraswati, seolah memberi restu dari langit. Beberapa hari kemudian, Dinda duduk di ruang baca rumahnya bersama Revan. Di antara mereka, terdapat tumpukan surat dari perempuan-perempuan yang datang ke pusat rehabilitasi. Beberapa dari mereka adalah korban kekerasan rumah tangga, sebagian lagi adalah istri yang dikorbankan demi nama baik keluarga, dan ada pula anak-anak muda yang dibungkam oleh sistem patriarki yang begitu mengakar. Satu surat ini dari seorang remaja, kata Revan sambil menyerahkan kertas pada Dinda. Aku tidak tahu harus percaya siapa. Tapi setelah membaca cerita tentangmu, Kak Dinda, aku jadi ingin bicara. Mungkin ini caraku memulai. Terima kasih sudah jadi suara buat kami yang selama ini disuruh diam. Dinda tersenyum. Kali ini bukan senyum getir, tapi senyum utuh. Sekarang, aku tahu kenapa aku harus melalui semuanya, gumamnya. Revan meraih tangannya, menggenggam erat. Karena kamu ditakdirkan bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk jadi cahaya. Hubungan mereka kini lebih kuat. Tak ada lagi ruang untuk basa-basi atau penyangkalan. Mereka sudah melewati badai bersama, dan keduanya memilih tetap tinggal saat angin menerjang paling kencang. Sesekali, mereka masih mengunjungi Burina di rumah sakit. Revan bicara pelan, membawa buku dan bunga. Dinda hanya menatap dari jauh. Tetap memberi ruang tanpa menyakiti. Tidak ada dendam di hatinya. Hanya simpati, pada perempuan yang begitu takut kehilangan citra, hingga rela mengorbankan cinta. Di suatu kunjungan, Burina menatap Dinda lama. Tidak berkata apa-apa. Tapi sorot. Matanya tak lagi penuh kebencian. Entah itu kesadaran, penyesalan, atau hanya sisa-sisa kesedihan, Dinda tidak tahu. Tapi ia menanduk pelan sebagai tanda hormat. Sebagai perempuan kepada perempuan lainnya, yang pernah sama-sama hancur, tapi memilih cara berbeda untuk bertahan. Malam terakhir bulan itu, Dinda menulis di jurnalnya, aku tidak ingin anak perempuanku nanti tumbuh dengan ketakutan bahwa suara perempuan itu berbahaya. Aku ingin dia tahu bahwa suara perempuan bisa menyelamatkan, mengubah, bahkan menyembuhkan. Termasuk dirinya sendiri. Ia menutup buku itu, lalu memandang Revan yang sedang membaca di sofa. Mas, ucapnya lembut. Revan menoleh. Aku ingin kita punya anak perempuan nanti. Revan terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. Kalau dia mirip kamu, aku yakin dunia ini akan lebih baik. Dinda menatap langit malam dari jendela. Bintang-bintang bersinar tenang. Tak lagi mengawasi dari jauh, tapi menemani dari atas sana, mungkin bersama Saraswati, yang kini tak lagi menjadi nama dalam buku harian, tapi hidup sebagai warisan dalam tindakan, suara, dan cahaya. Dan kisah ini bukan tentang kehancuran, tapi tentang keberanian untuk menolak jadi korban selamanya.